Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali malam hari ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kita atas kasih Tuhan, bahwasanya sampai pada malam hari ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, menyatakan kasih setianya. Oleh karena itu, biarlah doa pada malam hari ini Allah boleh mendengarkan setiap seruan kita, dan melalui firman Tuhan kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin diteguhkan. Mari kita sama-sama satu hati, kita berdoa untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu nyata Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih setiamu Tuhan. Malam hari ini kiranya Tuhan setiap doa kami, setiap seruan kami, setiap persembahan, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau dengan segenap hati kami duduk dekat kaki Tuhan, dan kami mau melalui kebenaran firman Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami persembahkan seluruh hidup kami dalam kuasa tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah doa malam beserta pendalaman Alkitab malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apapun yang menjadi musim dalam kehidupan kita, tantangan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, percayalah Allah kita tetap akan menyertai kita semua sampai kapanpun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Yesus, dan tidak dapat tergantikan oleh apapun ya Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu
sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih-Mu Tuhan sertai kami, perlindungan-Mu Yesus selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh tetap percaya melewati lembah air mata sekalipun. Kami mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami mau segenap hati untuk percaya kepadamu Yesus. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya,
lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ada, amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, sama-sama dengan iman katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kami sangat amat percaya padamu ya Tuhan, bahwa seluruh hidup kami Engkau yang menjamin, bahwasanya Engkau akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan yang lain, sampai kami kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tegur setiap kami melalui firman-Mu. Karena kami percaya dengan firman-Mu kami boleh hidup. Dengan firman-Mu kami boleh beroleh kemenangan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami. Engkau berkati hati kami agar kami mampu dan kami sanggup menerima firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin nyata Engkau yang hidup dalam kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini. Kita sudah seri yang ke-67 ya dari kitab ulangan kita. Terus mengingat latar belakang kitab ulangan, dimulai dari kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa tinggal, orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan kitab ulangan ini mencatat khotbah Musa ya. Jadi pendengar aslinya generasi baru yang di Moab mau mendengar 4 khotbah Musa yang tercatat dalam kitab ulangan ini. Dan itu sebabnya kata kunci kitab ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa yang telah disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayat kuncinya pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa.
Walk Through the Bible mengatakan ini adalah Do It Run on Me, dan kita masih di Ulangan pasal yang ke-24. Ulangan pasal 24 ini adalah khotbah Musa yang bagian yang kedua. Nah, tentang hukum sipil dan sosial, dan bagian pasal 21 sampai pasal 25 adalah aneka ragam hukum. Nah, ada 4 hukum yang akan kita pelajari minggu ini adalah hukum menagih hutang gadai, hukum membayar pekerja, hukum tanggung jawab atas kesalahan dalam keluarga, dan hukum perlakuan terhadap orang asing, yatim piatu, dan janda. Karena 4 hukum mau tidak mau kita ada dan apa ya. Oke. Yang pertama, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Hukum menagih hutang gadai. Nah, sekalipun ya bunga pinjaman itu tidak boleh dikenakan kepada sesama Israel, jangan kepada saudaramu sesama Israel, tapi pakai jaminan boleh. Jadi jaminan itu boleh diminta atau diambil untuk keamanan supaya si penghutang ini pasti membayarnya kelak ya hutangnya itu. Nah, tapi ini pun ada persyaratan dari Allah, harus memperhitungkan martabat apalagi hidup dari yang sang penghutang ini. Apalagi kalau sang penghutang itu miskin. Memang dalam konteks ini yang disebutkan ini sang penghutang ini miskin. Nah, meskipun orang miskin, ya, martabat peminjam ini harus dipertahankan dengan melarang pemberi pinjaman masuk ke rumahnya dan mengambil apapun yang dia inginkan sebagai jaminan. Nah, kalau itu tetap diterabas, dilakukan, itu berarti ekspresi penghinaan buat orang miskin. Ingat ya, si peminjam ini juga bisa memilih barang apa, dalam kan pakaian ya, pakaian yang akan digunakan sebagai jaminan gadai itu. Nah, memang beberapa barang orang miskin yang kalau kita perhatikan itu mutlak penting dalam kehidupan, dalam kesehatan si orang miskin ini. Jadi Alkitab menegaskan hukum ini bahwa ini tidak boleh diambil sebagai jaminan gadai. Ingat ya, kalau si peminjam itu begitu miskin sehingga ia bisa memberikan jaminan gadai itu cuman jubah. Nah, ingat ya, jubah itu jadi selimut buat dia di malam hari. Itu satu-satunya selimut yang dipakai. Maka si pemberi pinjaman harus mengembalikannya sebelum malam hari tiba. Nah, dengan demikian aturan ini, hukum ini Tuhan beri supaya si pemberi pinjaman itu mengasihi saudaranya. Ingat, meskipun ini berhutang, itu sesamanya saudaranya. Nah, makanya kalau bagi kita pakaian itu lebih dari 2-3 ya. Tapi bagi si miskin, ini jubah satu-satunya. Saya kasih gambaran ya, saudara bisa lihat gambar di sini. Ini jubah orang pada masa perjanjian lama kelas menengah atas. Lihat betapa mewahnya ya. Tapi kalau jubah si miskin, nah saudara bisa melihat ya. Jadi yang ada di bagian, lihat, di bagian ini nyambung ke belakang ini namanya jubah. Nah, jubah si miskin ini tidak bisa dipinjam. Kenapa? Karena ini dipakai untuk menutupi tubuhnya. Nah, biasanya makanya kalau pagi bekerja lalu dipakai, nah waktu kadang entah di mana, nah makanya dia kasih sebagai jaminan gadai biasanya begitu. Tapi kalau malam hari hangat tubuhnya, dan itu satu-satunya milik dia karena dia orang miskin ya.
Nah itu namanya dalam bahasa Ibrani namanya zimlah. Kain di dua lubang seperti untuk tangan yang seperti saya gambarkan di gambar sebelah ini ya. Kadang-kadang disandang ya di bahu. Nah biasanya jubah itu ditinggalkan waktu bekerja seperti katakan tadi. Nah atau jubah itu dia pakai untuk membungkus barang. Nah ingat ya, di mata Allah semua manusia itu berharga. Karena mereka membawa gambar dan rupa Allah itu. Ingat ya, umat perjanjian Allah harus mengakui nilai dan harga yang ia tempatkan pada manusia dan menanggapi hukum ini dengan tepat. Nah kalau bicara penerapan sekarang, masa sekarang ini apa? Nah ingat ya, ini yang lagi ramai sekali, pinjaman online ya. Kadang-kadang menagihnya seperti ini. Apa perlu kami terhubung dengan keluarga besar Anda, tempat Anda bekerja, memperbarui kontak darurat Anda, karena saudara belum bayar hutangnya, dipinjol itu. Ini ancaman. Lihat ya, bayar hutang Anda sekarang. Kalau tidak, saya sebarkan KTP dan foto Anda. Seperti ini dipermalukan. Bayangkan, open booking, perempuan diperlakukan seperti ini untuk bayar hutang. Dipermalukan. Atau dipermalukan, sumbangkan donasi saudara untuk orang ini, dan itu dikirim ke WA yang ada dalam kontak HP kita. Ya, untung ya Presiden Jokowi dia sangat perhatian kepada rakyatnya, dia instruksikan kepada aparat, dan baru saja minggu-minggu ini kita melihat ya beberapa penggerbakan di sejumlah kantor pinjol ilegal itu. Wow, masih banyak seperti itu. Ingat ya, perintah Allah untuk mengasihi saudara yang berhutang, dan itu ada berkat bagi yang taat. Sudah dibahas ya di seri ini kan seri 67, 17 seri sebelumnya seperti itu. Ayo kita lihat hukum berikutnya. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah ini hukum membayar pekerja. Nah pada masa sekarang ini kan orang biasanya kan digaji bulanan ya. Nah nats ini yang kita baca ini, hukum ini fokus pengupahan pekerja miskin yang dibayar setiap hari. Ini pekerja buruh lepas harian kalau kita bilang seperti ini sekarang. Jadi tidak dibayar mingguan, tidak dibayar bulanan, dan hukum ini berlaku. Kenapa? Karena Allah memelihara janda dan yatim piatu dan orang asing. Dan saudara lihat daftar ayatnya begitu panjang. Karena Allah memelihara, Allah berikan batasan. Kamu harus bayar tepat waktu seperti itu. Ingat ya, pentingnya hukum ini untuk pekerja harian miskin. Kenapa? Waktu sore. Nah kalau saudara lihat ilustrasi khotbah, Yesus pernah kasih perumpamaan tentang orang yang bekerja di kebun anggurnya, satu hari dapat upah 1 dinar. Nah itu dia mengandalkan gajian sore, karena dia pulang take home pay uang 1 dinar itu. 1 dinar cukup untuk dia, istrinya, anak-anaknya, kalau ada orang tuanya yang tinggal satu rumah dengan dia, itu cukup untuk makan 1 hari. Jadi akan mudah bagi majikan yang kaya, lebih baik saya tahan gajinya, hari ini tidak digaji, karena pekerjaannya tinggal sedikit. Kalau dia datang besok, wah ini amsyong ini ya, lebih baik ditahan 1 hari, besok digaji, supaya dia selesaikan pekerjaannya besok hari. Nah, kadang-kadang ada alasan yang seperti itu, tapi itu dilarang oleh firman Tuhan. Lihat ya, ingat ya, majikan harus mengingat bahwa orang Israel pada suatu dulu, ingat ya, mereka ditindas 40
400 tahun oleh orang Mesir, oleh Firaun. Dan ingat, ketika mereka berseru, Tuhan dengar. Nah sekarang kalau orang miskin berseru kepada Tuhan, kamu akan dihakimi seperti orang Firaun. Nah kita lihat ya penerapannya di masa kini nih ya. Ini kasus TKI di Jeddah. Akhirnya terima hak gaji setelah kerja 18 tahun tidak digaji. Ini namanya Yahya Sopiah. Nah, dia dibantu oleh Konsulat Jenderal KJRI ya di Jeddah, dan majikannya ditekan karena 18 tahun kerja. Tidak bisa perpanjang paspor, paspornya ditahan. Paspor itu kan hidup matinya dia kan seperti itu. Tapi akhirnya dia tertolong. Bayangkan ya, 0,5 miliar setelah dia lari, diungsikan di KJRI di Jeddah ya. Tapi ada orang yang tidak beruntung. Ini namanya Sukmi binti Sardi Umar, ini tambah 22 tahun. 22 tahun tidak digaji, pulang 586 juta. Jadi ini kenyataan ya. CNN berkata bahwa ternyata ratusan ribu TKI yang di luar negeri kesulitan mendapatkan gaji. Ini kenyataan sekarang ini. Kenapa Alkitab mengajarkan seperti itu ya? Nah ini pertanyaan banyak orang. Boleh nggak menahan gaji karyawan karena dia tidak disiplin dalam pekerjaannya? Ya, saya ambil dari sumber hukum online, ada dasar hukum, saya nggak mau terangkan. Nah biasanya alasan hukum yang umum menahan supaya misalnya karyawan itu suka datang terlambat atau lebih dulu sebelum waktunya tanpa izin. Nah biasanya bos melakukan misalnya ditahan saja gajinya. Ingat ya, jawabannya undang-undang yang tadi itu ya, yang tadi yang kita lihat ya, nomor 1, nomor 2 ini. Ya, pengusaha tidak boleh menahan gaji karyawan. Kenapa? Kalau dia sengaja berarti hukum mengatakan pengusaha itu melalaikan kewajibannya. Nah, lihat ya, ini aturan Indonesia, tapi yang lalu. Wow. Jadi kalau seorang bos dia terlambat membayar gaji, pengusaha itu pajak bayar dendanya ya, dengan persentasenya. Memang saya baca itu persentasenya kecil ya, sekitar 1-5% seperti itu. Nah biasanya lalu bagaimana dengan karyawan yang hobi telat, pulang duluan? Lebih baik dikatakan harus kasih sanksi kepada karyawan yang seperti itu, tapi tidak boleh menahan gaji seperti itu. Sanksi yang lebih tepat itu adalah pemberlakuan denda ya, untuk karyawan yang tidak bisa disiplin seperti ini. Oke, ingat ketentuan ini telah dituangkan lebih dulu. Kalau ada kontrak perjanjian kerja, ada peraturan di perusahaan itu atau perjanjian kerja bersama, saudara mesti seperti ini. Oke ya, hukum berikutnya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini hukum tanggung jawab atas kesalahan keluarga. Jadi hukum ini diberikan karena apa? Karena pada masa itu kode hukum Timur Dekat kuno ya, ada beberapa kasus misalnya ada anak laki-laki yang diizinkan dihukum mati menggantikan ayahnya. Itu ada di kode Hammurabi ya. Nah umumnya tanggung jawab pribadi itu adalah normal biasa. Tapi Allah melarang praktek seperti ini. Tidak boleh dilakukan. Jadi masing-masing pribadi harus mati atas dosanya sendiri, atas kesalahannya sendiri. Ingat, ini pemberontakan yang masalah serius ya. Ketidaktaatan pasti menghasilkan konsekuensi. Jadi hukum ini tidak menunjukkan bahwa pemberontakan terhadap Tuhan, ya ingat ya, misalnya penyembahan berhala, tapi pelanggaran hukum sipil
yang ditujukan untuk misalnya melawan otoritas sipil atau bertindak melanggar perjanjian mitra kerja, perjanjian seperti itu. Akan tetapi memang benar sih kalau seorang ayah yang memberontak melawan Tuhan pasti mempengaruhi keturunan di bawahnya. Karena ayah yang memberontak otomatis anak itu hidup dalam didikan pengajaran pemberontak lawan Tuhan. Nah memang mau tidak mau masyarakat, keluarga, individu tidak terpisah ya, terikat. Semuanya dipengaruhi oleh orang tua, budaya kita, dan pilihan pribadi seperti itu. Tapi itu masalah pemberontakan melawan Tuhan. Hukum ini bicara tentang misalnya kalau ada pelanggaran hukum sipil, sosial, seperti itu. Jadi Allah menghakimi masyarakat dan keluarga dan individu. Ingat ya, kebebasan manusia adalah hak, hadiah yang paling indah, tapi sekaligus mengerikan. Nah, saya kasih penerapan ya. Misalnya ini di Indonesia, dibahas oleh BBC News. Ini ada seorang anak yang sebetulnya ini klip ya, tapi ini anak mantan Tapol PKI tahun 65. Saya dipanggil anak kafir, anak PKI, seperti itu. Nah ini ada pertanyaan mungkin ya, ini kan sekarang ya. Kalau misalnya ada ayah atau ibu lalai membiarkan anaknya di bawah umur mengendari kendaraan bermotor, mobil, lalu dia nabrak orang, orangnya meninggal, tewas, apa boleh papa mamanya itu dipidana karena kelalaian membiarkan anaknya bawa kendaraan itu? Ada beberapa dasar hukum. Saya bukan ahli hukum ya, tapi saya lihat baca-baca, dan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini berikan kesimpulan. Lihat ya, asas hukum pidana secara tegas menegaskan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain, termasuk kepada keluarga, orang tua si anak pelaku tindak pidana. Berarti sama seperti Alkitab, hukum Indonesia. Meskipun secara perdata orang tuanya bisa dimintai pertanggungjawaban jawab untuk minta ganti rugi. Ingat ya, ada kasus artis yang masih sekian tahun membiayai korban tabrakan anaknya. Harus ngasih, entah ada punya duit atau enggak, lagi sepi pekerjaan atau enggak, harus tetap memelihara seperti itu. Oke, hukum yang berikutnya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Nah, hukum berikutnya ini hukum perlakuan terhadap orang asing, yatim piatu, dan janda. Ingat ya, orang asing, minoritas ya, anak yatim, janda itu paling mudah ditindas dalam hukum atau di ruang pengadilan oleh penguasa, oleh orang kaya, orang berduit. Tapi ingat ya, hukum Allah ini menegaskan bahwa orang miskin papa di Israel harus diperlakukan dengan kasih dan keadilan. Terutama ingat, kamu dulu juga ditindas dulu oleh Firaun di Mesir. Jadi kalau nanti di tanah perjanjian mereka orang Israel gagal bertindak ikuti hukum Tuhan ini dengan benar, nanti Tuhan yang akan menuntut dan menghakimi. Seperti Allah perlakukan kepada Firaun pada masa itu.
Ingat ya, kenapa orang asing, yatim piatu, janda itu tidak bisa bela diri, tidak punya uang, tidak punya backingan. Nah, siapa yang backing? Allah sendiri. Ingat ya, makanya karena itu kehati-hatian khusus untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Nah, memang pembahasan tentang mengambil jubah janda sebagai gadai sudah dibahas ya sebelumnya seperti itu. Next, apabila engkau menuai di ladang lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ingat, ini masih hukum yang sama ya. Ini hukum pertanian yang dimaksudkan kalau kamu memetik gandummu lalu terlupakan, tercecer, ingat jangan diambil lagi. Itu bagian orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Kira-kira sudah bisa tebak kisah ini enggak? Saya keluarkan klip ini ya. Coba lihat klip ini. Saya rasa sudah bisa mulai menebak ya. Ini tentang hukum ini. Bagian janda, yatim piatu, orang miskin. Ingat, ini kisahnya Rut ya. Ingat. Makanya Rut boleh di ladang Boas walaupun dia orang asing, orang kafir. Alkitab sudah mengatur itu, sehingga kisah dalam kitab Rut ini bisa kita pahami sekali itu. Memang ada beberapa hukum dalam kitab Ulangan ya yang menyediakan makanan bagi yang membutuhkan. Persembahan persepuluhan tahun ketiga. Ingat ya, orang Israel diperlakukan persepuluhannya persepuluh pertama, persepuluh kedua, persepuluh ketiga, 30%. Kalau sekarang pasti jemaat teriak-teriak ya, ini pendetanya tamak atau gimana. Tapi ini aturan Tuhan di dalam perjanjian lama ya. Tapi tidak berlaku dalam perjanjian baru. Ingat, ada makanan yang diberikan pada hari raya 7 minggu, penuh daun. Ada pengumpulan ceceran tahunan dari panen tahunan. Itu cara Tuhan memelihara orang asing, janda, yatim piatu. Meskipun dipelihara, kita dipakai alat. Berkati ya. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ingat ya, bangsa Israel harus punya belas kasihan terhadap hamba-hamba orang asing, karena mereka juga berbagi kondisi yang sama. Ingat, Tuhan bermurah hati sama mereka. Mereka juga harus murah hati sama orang lain. Nah, beberapa kali dalam kitab Ulangan ya, untuk panggilan untuk mengingat periode perbudakan. Ingat, kamu dulu di Mesir, kamu dulu diperbudak. Itu cara Tuhan merangsang tindakan apa? Yang pertama, ingat, semua masyarakat harus melakukannya. Yang kedua, kamu selepas ketujuh. Dan ketiga, semua masyarakat pasti dalam hukum hari raya 7 minggu seperti ini. Jadi yang keempat, jangan perkosa hak orang asing, anak yatim piatu, atau mengambil pakaian janda sebagai gadai. Yang kelima, jangan menuai sampai ke sudut-sudut ladangmu, jangan melakukan panen kedua. Cerita klip Rut tadi itu ya, atau menggunakan kata lain dengan perkataan yang sama, yaitu ketaatan.
Oke, ini coba kita memikirkan ya, ini penerapan buat kita. Bicara soal memberi kepada orang asing, yatim piatu. Kalau kita terapkan kepada pengemis zaman sekarang ini, memang ada pro kontra ya. Misalnya ada beberapa orang mempermasalahkan memberi kepada orang pengemis di pinggir jalan kok dilarang. Ingat ya, ada undang-undang yang diatur oleh pemerintah yang ngetop kan, lagi viral kan, akhir-akhir ini kan, tidak boleh memberi kepada pengemis. Kalau berani memberi kepada pengemis, kita sendiri juga didenda, masuk penjara seperti itu. Ingat ya, pemberinya tertangkap, ada sanksinya, diviralkan di banyak media sosial ya. Kita bisa lihat, kita pernah bagikan juga ya. Lihat. Tapi jangan lupa ada sanksi juga untuk pelaku sebagai pengemis. Ini misalnya perdanya DIY, yaitu gepeng, gelandangan dan pengemis. Pemberi uang, gepeng berkelompok, gelandang pengemis berkelompok, memperalat orang lain, mendatangkan gepeng, mengkoordinir gepeng. Lihat hukumannya ya. Wow, paling besar itu. Ingat, sedekah dalam hukum Kristen. Kita kan bahas hukum PL, tapi kan penerapan kan hukum Kristen kita kan, hukum Alkitab kita kan memang dianjurkan. Seperti Bible Class hari ini ya. Ingat, kita harus peduli kepada sesama. Salah satunya berikan sedekah. Memang beri sedekah kepada pengemis yang mungkin di jalan di satu sisi baik. Tidak saya katakan tidak baik-baik. Langsung diterima, mungkin mereka lagi kesulitan uang dan ingat ada janji berkat Tuhan yang Tuhan bilang tadi tuh. Tapi perkembangan pada masa sekarang ini ada banyak kerugian yang tidak bermanfaat. Serius. Yang pertama ya, pengemis ini sebagian besar ini jadi profesi, jadi pekerjaan. Kerja murah, mudah, tidak ada aturan, tidak ada sanksi, dapatnya lebih banyak lagi. Lihat ya, beberapa saya potong, saya ambil cuplikan. Lihat ya, anak-anak kadang-kadang dipaksa oleh mafia itu. Jadi ada mafia di balik gepeng ya. Gepeng itu gelandangan dan pengemis seperti itu. Berikutnya, kalau memberikan pengemis pada masa sekarang ini di pinggir jalan, kadang-kadang kebanyakan salah sasaran. Oh, kita lihat buntung, kakinya koreng. Oh, kita lihat kondisi fisiknya itu tidak punya tangan. Jangan lupa ya, mereka itu manipulasi kebanyakan. Make up, akal-akalan palsu supaya kita memperhatikan. Nah ini kalau kita kasih terus, kita bantu pembohong, penipu, dan itu tidak bijak, tidak dianjurkan. Ini satu klip saya ambil dari Kompas. Coba lihat. Nah, ternyata setelah ketahuan bisa jalan kaki. Sama ini pengemis pura-pura buntung, dalam gerobaknya ada duit 25 juta. Duit saudara berapa banyak? Ini pengemis tua dengan tampang menjadikan dalam tasnya ada duit 11 juta. Wow, banyak mana sama dompet saudara? Nah ini ingat ya, yang ketiga, memberi pengemis di jalan itu menjerumuskan pengemis itu sendiri. Ingat ya, kemudahan pekerjaan yang salah dan kemalasan yang hakiki. Ini istilah sekarang itu. Ini pengakuan seorang pengemis, 1 bulan penghasilannya 18 juta. Bangun rumah, beli motor. Ditangkap Satpol PP ya, ketahuan pendapatannya 1 hari 800 ribu. Wow, jangan tergoda ya. Lihat, ini pengemis menenteng duitnya berapa? 200 juta. Wow. Sorry, ketawa sampai batuk saudara ya. Ditangkap sama dinas sosial.
Lihat, memberi pengemis di jalan itu bisa menimbulkan kecanduan. Ingat ya, cukup mobil diketak-ketak ya, motor saudara wajahnya memelas. Lihat ya nih, ini pengemis bicaranya gagap, tangan kanan terlipat, kakinya pincang, tidak ada pekerjaan selain mengemis. Tahu enggak rumahnya? 250 juta, punya tanah 276 juta, tabungannya 900 juta, men. Serius. Ini pengemis ini punya rumah mewah, istrinya 2. Wow. Ingat ya, tidak memberi pengemis itu bukan berarti kita tidak punya simpati atau empati. Kalau pengemis zaman sekarang, lihat ya. Makanya pemerintah kan melarang. Kalau niat kasih sama yayasan, lembaga sosial, yayasan sosial yang terpercaya dan resmi. Tapi hati-hati ya, di minimarket kan ada kotak amal. Dan sudah tahu ribuan kotak amal, 20.000 kotak amal. Itu mendanai teroris. Hati-hati, jangan salah jalan. Dan ini yang paling parah sekarang, pengemis online di medsos. Bantu ini, bantu ini, bantu ini. Kita tidak tahu benar apa salah. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar kan kebenaran firman-Mu dalam Bible Class kami. Terima kasih 4 hukum yang kami pelajarin. Hari ini boleh menjadi pelajaran berharga buat kami. Dan Tuhan berkati kehidupan kami yang sudah belajar. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani dari Bapa Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.